termasuk dulu sampean tahu nggak ceritanya Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad itu orang jahat, perampok, seorang perampok, malah dikatakan seorang perampok Fudail bin Iyad. Biasa merampok orang yang berdagang antara kota Marwa dengan kota Abyur dulu itu. Di daerahnya sana. Sehingga orang terkenal, Fudail bin Iyad itu terkenal. Terkenal orang itu kalau mau biasa, kalau dulu itu kan nggak seperti sekarang. Di satu daerah rombongan ke daerah yang lain untuk berdagang. Nah, di antara Marwa dan Abyur itu ada hutan. Nah, biasanya Fudail beraksinya di sini Fudail. Sampai suatu saat Fudail ini berjumpa dengan seorang gadis, temuan benih cewek. Jadi kadang ketemuan benih cewek itu sebab tobat. Nah, Fudail ini asal penjahat, rampok, abegal sendiri. Akhirnya ketemu sama cewek. Setelah jumpa sama cewek, akhirnya si Fudail ini jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, dia sebelumnya kan tak ada cintanya Fudail, keras hatinya, keras. Setelah jatuh cinta itu kan mulai punya lembut, hatinya mulai lembut. Sehingga setelah jatuh cinta ini, yang asalnya kalau malam dan siang itu pergi beraksi untuk melakukan pembegalan, perampokan, Fudail ini jadi berhenti, jadi suka ngelamun. Jadi senang eroman ngelamun, mikirkan si gadis pujaannya itu. Sehingga suatu malam Fudail tak kuat, tak tahan. Menahan rindunya sudah tak kuat. Cintanya sudah rindu mulai berkobar sehingga Fudail enggak kuat. Kayaknya malam-malam jam 12 malam dia pergi ke rumah si cewek. Kalau pergi rumah si cewek itu dilihat-lihat dulu orang. Kemudian naik ke temboknya. Tatkala naik ke tembok dilihat kan toko itu mureng, jangan ada orang lihat. Nah, tatkala di tembok lihat orang ini, lihat ada orang, kemudian dia mendengarkan ada orang baca Quran. Di tengah malam itu baca Quran. Bunyinya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablikum fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Nah, ini ayat ini dibaca. Mendengar ayat ini dibaca, Fudail itu langsung tersentuh hatinya dan kemudian dia jatuh ke bawah, kemudian berteriak, Al-ana ya Rabb. Saat inilah wahai Tuhanku. Saat inilah saatnya saya kembali kepada Engkau. Fudail berteriak memecah keheningan malam. Itu kan di tengah malam. Tentu saja yang baca ini pastinya adalah orang soleh. Karena nggak mungkin di tengah malam seperti ini baca Al-Quran kecuali orang soleh. Makanya karena dibaca dari dalam hati di tengah malam, maka yang tersentuh juga hatinya Fudail yang asalnya keras, kasar, pembegal, mendengarkan ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ini, kemudian dia langsung tersentuh hatinya dan kemudian jatuh dan bertaubat. Akhirnya setelah taubat, Fudail ini kemana? Dia mau menjadikan taubatnya itu di Mekah. Makanya ini pergi ke tempat-tempat yang baik. Meskipun sebelum menuju ke Mekah, katanya Syekh Abdul Halim Mahmud itu pergi ke Kufah dulu, ngaji dulu. Lalu ngajinya ini semangat. Ngajinya Fudail ini semangat. Siang itu ngaji, malam itu mempelajari pelajarannya. Kenapa? Karena kata Fudail, saya ini sudah bisa dibilang ada waktu yang hilang dulu. Ada waktu ini. Jadi saya ini misalnya teman saya itu ngaji 1 jam, saya harus 2 jam. Sehingga untuk mengganti yang dulu, waktu yang hilang dulu. Jadi harus lebih semangat. Jadi akhirnya belajar hadis dan semacamnya pada para ulama di situ. Baru kemudian berangkat ke Mekah. Baru
menjadikan Mekah sebagai tempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ya kemudian jadi orang alim, jadi orang soleh, jadi orang hebat yang menjadi rujukan para ulama-ulama setelahnya, bahkan sampai sekarang Fudail. Bahkan diceritakan Fudail itu kalau lagi menasehati orang itu bisa sampai nangis, orang yang mendengar itu bisa sampai nangis. Bahkan Harun ar-Rasyid itu juga kalau minta nasihat sama Fudail itu bisa sampai nangis-nangis. Siapa Harun ar-Rasyid? Nah, ya jadi intinya ya kita nggak perlu putus asa gitu intinya. Wah, pintu taubat itu akan selalu terbuka. Tapi cerita Fudail ini ada yang mengatakan tidak sahih. Ada yang mengatakan tidak sahih. Kalau Syekh Ali Saminassar, Dr. Ali Saminassar di dalam Nas'atul Fikril Falsafi fil Islam itu mengatakan ini usturah, jadi legenda, dongeng. Tetapi ya banyak ulama mencantumkan dalam kitabnya itu. Seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam Syakhsiyatul Istauqafatni itu mencantumkan Fudail bin Iyad. Kemudian juga Syekh Abdul Halim Mahmud itu juga mencantumkan di dalam kitabnya yang secara khusus nulis tentang sejarah Imam Fudail bin Iyad. Jadi ya ada yang tidak percaya mengatakan kisah ini tidak sahih, itu ada. Tapi ya banyak ulama yang menyatakan itu benar adanya. Jadi tapi ya percaya atau tidak terhadap kisah ini ya tidak menyebabkan murtad, bukan ajaran agama, bukan akidah, bukan apa. Tapi yang jelas ulama-ulama kita banyak yang mencantumkan kisah ini di dalam kitab-kitabnya, meskipun sebagian yang lain menyebut kisah ini sebagai dongeng belaka atau legenda belaka tapi ya kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita tidak perlu putus asa. Misalnya kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kita tidak perlu putus asa, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pintu taubat tetap terbuka. Seperti kemarin itu kita harus punya roja. Dikala kita mau putus asa, kita harus roja bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Pengampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Ya termasuk ini kita ini. Cerita ini kan sudah membunuh berapa? 99, kemudian ditambah 1 jadi 100. Ternyata oleh orang alim ini masih dikatakan tetap masih bisa diterima taubatnya. Terus